Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski memblokir seluruh media sosialmu, sesungguhnya mantan tidak pernah bisa jauh darimu. Ini tanda-tandanya. Kita mungkin sedih banget ya ketika mantan memblokir seluruh media sosial kita. Facebook diblokir, Instagram diblokir, Line diblokir, Telegram diblokir, WhatsApp diblokir, telepon kita diblokir, dan seterusnya. Wajar kalau kemudian kita menjadi orang yang bersedih. Apalagi zaman sekarang adalah zamannya media sosial ya. Setiap saat orang biasa terhubung dengan menggunakan media sosial. Saat ada perubahan tiba-tiba dalam kehidupan kita, biasanya selalu terhubung nih dengan mantan 24 jam ya. Bahkan tidur pun handphonenya masih terhubung karena WhatsApp-nya masih online berdua ya. Tetapi ketika perpisahan itu terjadi, tiba-tiba ya hidup menjadi terasa sepi. Ya, tidak ada lagi yang chatting setiap saat, tidak ada yang video call, tidak ada yang menelpon dan seterusnya. Kita merasa dunia tiba-tiba menjadi amat sangat sepi, ya. Tetapi sesungguhnya ketika kita mau melihat ya bahwa mantan walaupun dia memblokir seluruh media sosial kita, sesungguhnya dia tidak pernah bisa jauh-jauh dari kita. Orang memblokir media sosial kan biasa saja. Bahkan kakak adik pun ketika sedang bertengkar bisa saling memblokir media sosial. Jalan seminggu 2 minggu blokirnya juga dibuka dan normal kembali. Nah, jadi saat mantan ya kita lihat tanda-tanda ini, maka kemungkinan atau peluang dia untuk kembali kepada kita amat sangat besar ya. Yang kita butuhkan adalah bersabar. Nah, jadi ada beberapa tanda yang bisa kita lihat ketika mantan sesungguhnya tidak pernah bisa jauh-jauh dari kita. Nah, yang pertama, ketika perpisahan itu terjadi dan mantan tidak pernah benar-benar menjauhi kita. Orang biasanya kalau dia pengen memulai sesuatu yang baru, apa yang orang lakukan? Dia pindah tuh. Ya, misal dia sekarang tinggal di sebuah kota. Dia ingin melupakan ya perjalanan cinta yang pernah terjadi dalam hidupnya di kota tersebut. Dia pengen betul-betul move on. Yang dia lakukan, pindah kota. Dia bekerja di sebuah tempat, ya. Di tempat itu dia tahu persis. Kita tahu bahwa dia bekerja di sana, kita pun sering menjemput dia, mengantar dia ketika akan bekerja dan seterusnya. Kalau dia betul-betul ingin melupakan, pasti dia akan keluar dari tempat kerja tadi mencari tempat bekerja yang baru. Apalagi kalau kita dan mantan ini satu tempat kerja, ya. Dia tinggal di sebuah rumah. Kalau dia betul-betul pengen melupakan, maka dia tidak ingin kita datang ke dia. Yang dia lakukan pindah rumah. Apalagi kalau dia merantau ya. Jadi misal mahasiswa tuh ngekos. Kalau ngekos kan mudah saja untuk pindah ke kos-kosan yang lain. Tapi ternyata dia tidak pernah pindah. Dia tetap di sana. Ya. Artinya apa? Dia tetap ingin kita tahu dia ada di mana, dia bekerja apa saja, ya,
apa kegiatannya setiap hari, ya, dia ingin kita tetap mengetahuinya. Nah, kemudian yang kedua ya, ketika si mantan ini dia tetap menggunakan apapun yang pernah kita berikan kepada dia, ya, baju pernah kita belikan, mungkin justru setelah perpisahan itu terjadi, baju yang pernah kita belikan itu menjadi baju yang paling sering dia gunakan. Kenapa? Kangen, ya. Jadi apapun yang pernah kita berikan, tidak dia simpan, tetapi tetap dia gunakan, bahkan lebih sering lagi dia gunakan. Kalau orang betul-betul mau melupakan, apa yang dia lakukan? Semua barang-barang pemberian dari orang yang ingin dia lupakan, paling tidak akan dia simpan, ya. Sebagian malah diberikan kepada orang lain. Nah, paling tidak dia simpan, tidak pernah dia gunakan lagi. Kalau dia betul-betul ingin melupakan kita. Tapi ternyata tidak, tetap dia gunakan. Dan kita tahu persis, mantan ini bajunya banyak. Tiap bulan mungkin bisa beli baju 3-4 kali. Tetapi dia tetap menggunakan baju atau benda-benda yang pernah kita berikan kepada dia. Nah, yang ketiga nih tandanya di media sosial. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman, adik-adikku sekalian yang sudah subscribe ke channel kesayangan kita ini. Ikuti terus video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semuanya terus saya doakan agar Anda segera bisa kembali bersama dengan orang yang Anda cintai. Amin. Ya. Yang ketiga, tandanya di media sosial. Foto-foto, video-video kenangan ya yang pernah diposting bersama kita. Tidak pernah dia hapus. Ya, tetap ada di sana. Media sosial kita memang dia blokir. Oke ya. Tapi kan kita bisa mengintip media sosial mantan dengan menggunakan akun media sosial teman, sahabat, keluarga, dan seterusnya. Di situ kita bisa lihat bahwa ternyata foto-foto bersama kita, video-video bersama kita masih ada di sana. Kalau orang pengen melupakan, semuanya dia hapus. Kenapa dia hapus? Ya, jawabannya sederhana. Ya, karena ketika dia lihat, dia akan ingat. Dengan dia hapus, maka dia bisa pelan-pelan untuk melupakan. Ketika tidak dia hapus, artinya dia tidak rela kehilangan segala kenangan bersama kita. Artinya, walaupun sekarang fisiknya menjauhi kita, hatinya tidak pernah bisa menjauhi kita. Nah, sekarang ya, yang paling penting nih, ketika kita merasa sepi ya karena tidak ada lagi mantan yang rajin chatting, video call, telepon, dan seterusnya. Artinya waktu kita cukup longgar, cukup luang pada saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak ya, gunakan waktu itu, manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak berzikir. Insya Allah selalu saya ingatkan, ketika seseorang dekat dengan Allah, maka doa-doanya pasti akan Allah kabulkan. Ketika doa-doanya Allah kabulkan,
maka apapun yang dia harapkan akan segera menjadi kenyataan. Mendekat terus kepada Allah. Di dalam surat Al-Anfal, ayat yang kedua kita diajarkan, Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ya, orang yang rajin berzikir ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Itu adalah tanda orang yang dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, insya Allah adalah orang-orang yang doanya mustajab. Maka perpisahan dengan mantan ini, apakah kita akan memilih untuk bersedih terus dan diam saja? Atau perpisahan dengan mantan ini kita gunakan untuk memperbaiki diri kita, agar kita menjadi seseorang yang dekat dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.